Cerita dimulai di sebuah kota biasa di Korea. Wartawan dari surat kabar lokal mewawancarai beberapa orang yang lewat. Ia bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika tiba-tiba mendapatkan juta won? Wanita pertama membalas bahwa dia akan mencoba membeli rumah. Pria itu dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan membeli mobil. Gadis kedua mengatakan bahwa dia akan melakukan penanaman modal. Kemudian wartawan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan terakhir. Dia bertanya apa hal pertama yang akan mereka lakukan jika mereka adalah orang terkaya di dunia. Jelas sekali jawabannya adalah bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa untuk sisa hidup mereka. Pada saat itu, opini-opini tersebut dianalisis oleh wartawan yang menampilkan berita secara langsung. Dia mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang baik. Kemampuan untuk memprediksi masa depan. Wanita itu memperkenalkannya sebagai orang Korea termuda untuk menjadi orang terkaya di dunia. Dan dia mempertanyakan apa rahasianya. Tapi sebelum itu, wartawan juga mengatakan bahwa ada desas-desus bahwa dia dapat memprediksi masa depan. Seperti yang kita lihat, pria ini adalah protagonis kita, Kong Jin-ho. Dia tertawa dan membantah bahwa dia bisa memprediksi masa depan. Tiba-tiba matanya bercahaya dengan cahaya kuning. Dan dia melihat seorang wanita di dekat juru kamera. Pada saat itu, seekor Raja Wali emas besar terbang masuk ke ruangan, meninggalkan beberapa kata yang diselimuti kabut. Kong sedikit mengalami paralisis. Pembawa acara memanggilnya kembali ke realitas. Protagonis berkonsentrasi dan menjawab bahwa dia menjadi kaya karena dia adalah penanam modal beruntung. Tiba-tiba anak itu membuka matanya. Dalam ketakutan, Kong menyadari bahwa itu semua hanya mimpi. Apa yang tidak dipahami anak itu adalah, mengapa Raja Wali yang dia lihat di angkatan darat masih terus muncul, semua mimpinya hancur karenanya. Pada saat itu Kong melihat sekeliling, menyadari bahwa dia masih miskin dan menjadi pengangguran, tinggal bersama ibunya. Anak itu melihat figura foto keluarga, dan mengingat bahwa dia memiliki waktu-waktu yang baik. Pada saat itu ayahnya masih hidup, dan memiliki usaha yang baik untuk menghidupi keluarga. Sekarang dia tinggal sendirian dengan ibunya dan menerima pekerjaan sambilan apapun untuk membantunya. Tiba-tiba protagonis meninggalkan pikirannya. Ketika dia menerima telepon beberapa saat kemudian, Kong tiba di rumah temannya yang bernama Taekyu. Hal pertama yang diperhatikan protagonis adalah bahwa pemuda itu terus mengumpulkan wanita. Dia berkata bahwa Taek memang tidak berubah. Temannya tidak setuju dan berkata bahwa sekarang dia memiliki koleksi yang jauh lebih bervariasi. Kong menjawab bahwa dia bahkan tidak bisa tahu karena pemuda itu sudah memiliki barang-barang ini sejak SMA. Taek tertawa dan bertanya bagaimana kabar kehidupan. Protagonis memberitahu bahwa dia telah baru-baru ini menjadi pengangguran. Tapi dia yakin bahwa segalanya bisa berubah karena dia memiliki ijazah universitas ternama. Jadi dia berpikir bahwa mungkin dia bisa memberikan les privat dan membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi ibunya. Keduanya bersulang dengan kaleng minuman ringan. Protagonis juga memutuskan untuk berterima kasih kepada temannya untuk hari Natal lalu, menghabiskan waktu dengan ibunya, karena dia tidak bisa tinggal. Taek menjawab bahwa dia tidak punya masalah, karena dia menganggap ibu Kang juga ibunya. Teman itu kemudian bertanya bagaimana pengalaman dia di angkatan darat. Kong lebih suka tidak membicarakannya. Taek kemudian berkata bahwa ada sesuatu yang sangat perlu dia sampaikan. Protagonis mendengarkan nada serius dari percakapan itu dan bertanya, apa yang terjadi pada saat itu? Teman itu mengungkapkan bahwa dia menemukan kata sandi untuk akun bank koinnya. Tom bertanya apa itu? Taek bertanya apakah orang itu benar-benar lupa. Bank koin adalah mata uang virtual. Dia mendapatkan uang dengan menjual tokohnya dari permainan Ludnea. Protagonis akhirnya ingat. Dia juga ingat bahwa pada saat itu, koin tersebut naik menjadi uta. Taek bahkan menangis karena dia telah kehilangan kata sandi dan jelas semua uang itu. Teman itu tertawa dan berkata bahwa, syukurlah, dia berhasil menemukannya ketika merapikan kamarnya. Dia kemudian bertanya, berapa nilai koin menurut Kong saat ini? Protagonis tidak memiliki ide. Taek menjawab bahwa hingga kemarin harganya $0. Kong mulai menghitung dalam pikirannya, dan mengubah jumlah dolar menjadi 1, yang merupakan mata uang negaranya. Orang itu langsung terkejut. Dia menyadari bahwa meskipun dengan tarif tersebut, temannya memiliki lebih dari juta. Taek mengacungkan jarinya, dan memberikan berita yang lebih mengejutkan. Dia mengatakan bahwa juta hanya untuk BNT. Protagonis tampaknya tidak mengerti. Teman tersebut kemudian menjelaskan lebih rinci, bahwa juta, satu setara dengan hanya 1 koin BNT. Kong berhenti sejenak dan kembali
Melakukan perhitungan semua koin yang dimiliki Taek, dia segera terkejut menyadari bahwa temannya memiliki lebih dari miliar. Taek mengatakan bahwa butuh waktu baginya untuk mempercayainya. Tapi ini benar-benar terjadi, teriak Kong. Meminta temannya untuk menyumbangkan setidaknya juta kepadanya. Karena itu tidak akan membuat perbedaan di dompetnya. Ini adalah hal yang akan saya lakukan jika saya tahu bahwa teman saya menjadi miliarder. Semalaman Taek membalas bahwa dia tidak bisa memberikan 1 sen pun. Karena dia menaruh semua di platform bursa. Menurut hitungannya uang itu akan terus meningkat. Protagonis memanggilnya orang tolol yang kikir. Kemudian dia mengatakan bahwa jika dia tahu bahwa dia akan memberikan begitu banyak uang, dia seharusnya lebih serius dalam permainan. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul di benaknya. Kong teringat bahwa pada waktu itu, dia memberikan salah satu karakternya kepada Taek untuk dijual. Dia kemudian meminta bagian uangnya, karena temannya mengambil uang tokohnya. Sementara Taek yang terguncang bertanya berapa bagian yang dia dapat. Kong berhenti sejenak, berpikir tentang berapa banyak yang seharusnya dia terima. Tiba-tiba perhatiannya teralih ke jendela. Segera setelah protagonis melihat, dia melihat Raja Wali Emas yang sama dari mimpinya. Tetapi sekarang di dunia nyata, anak itu mulai tremble, dan bertanya mengapa ini terjadi lagi. Raja Wali Emas mulai terbang dan menginvasi rumah. Itu diselimuti cahaya kuning yang kuat, memancarkan kemampuannya, dan begitu ia lewat, itu meninggalkan beberapa kata yang teracak di tengah kabut, yang akhirnya menjadi lebih jelas pada saat ini, bahwa protagonis menafsirkan apa pesan itu. Taek menyadari bahwa temannya sedikit tersesat, dan mencoba membawanya kembali ke kenyataan. Kong bertanya apakah dia tahu apa itu Bukit Gunung. Teman itu menjawab iya. Bukit Gunung ada di tempat penukaran, sebuah platform tempat koin banknya disimpan. Protagonis melihat kata-kata yang ditinggalkan oleh Raja Wali Emas, di mana ia menyatakan bahwa Bukit Gunung akan gagal. Ia kemudian khawatir tentang Taek, dan bertanya apakah orang itu yakin bahwa platform ini aman, atau jika tidak ada bahaya bangkrut. Tate tidak mengerti makna dari percakapan mendadak ini. Percakapan, dan menjawab bahwa dia mempercayai platform ini. Protagonis merasa seolah-olah dia akan gila. Dia bahkan berpikir bahwa semua ini adalah halusinasi. Raja Wali Emas ini muncul dari waktunya di Angkatan Darat, dan selalu meninggalkan beberapa pesan bagaimanapun juga. Anak itu memutuskan untuk tidak mengambil risiko, dan berteriak pada Taek Yu untuk mengambil semua uang yang dia miliki di platform. Orang itu jelas terkejut, dan mempertanyakan mengapa dia meminta ini. Jadi tiba-tiba Kong berteriak, saat dia meraih temannya dan memohon agar dia mengambil uang itu. Sekarang, dia berjanji untuk memberitahunya mengapa dia memintanya kemudian. Mengambil base dan menelepon saudara perempuannya. Dia meminta gadis itu untuk mengambil semua uang logam yang dilarang. Keluar dari platform sementara itu, protagonis menyadari bahwa kata-kata yang ditinggalkan oleh Elang telah menghilang. Kata-kata yang ditinggalkan oleh Raja Wali telah menghilang. Karena dia akhirnya mendapatkan nama platform. Tiba-tiba benar, temannya berteriak bahwa ini tidak mungkin. Dan melihat ponselnya, dia mengatakan bahwa platform Mountain Hill baru saja mengalami masalah. Sepertinya Peladen mengalami masalah. Kabar baiknya adalah saudara perempuannya berhasil mendapatkan uang keluar tepat waktu. Mendengar ini membuat Kong semakin percaya bahwa dia bisa memprediksi masa depan. Pada saat ini Tae menerima berita lain. Sepertinya platform sudah kembali online. Tetapi kali ini semua akun pelanggan kosong. Orang-orang berkomentar di internet. Orang-orang sedang mengomentari di internet tanpa pemberitahuan. Mendekati Kong dan memintanya untuk jujur. Karena dia berjanji akan memberitahu segalanya. Dia bisa memprediksi masa depan. Protagonis berpikir sejenak, dan memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Beberapa menit kemudian, adegan berpindah ke apa yang terjadi setahun yang lalu. Ketika Kong masih di Angkatan Darat, di sanalah dia melihat Raja Wali itu untuk pertama kalinya. Itu muncul ketika Angkatan Darat sedang melakukan pelatihan biasa. Entah bagaimana dia percaya bahwa dia tidak sedang halusinasi. Protagonis memanggil perhatian pria-pria lainnya, dan bertanya apakah mereka bisa melihat ukuran Raja Wali ini. Tetapi jawabannya tidak terlalu baik. Mereka berkata tidak ada Raja Wali. Lalu mereka meminta protagonis untuk fokus pada pelatihan. Kong melihat ke arah di mana hewan itu pergi, dan menemukan pesan-pesan dalam kabut, di mana dikatakan bahwa KM akan meledak. Dia melihat ke samping. Protagonis. Nama dan nomor sama dengan pesan-pesan. Protagonis menyadari ini, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Pengujian dilakukan,
dan bom meledak saat masih di tanah, mencederai dan mengeliminasi beberapa tentara. Seorang protagonis berhasil melemparkan dirinya ke tanah, tepat waktu dan mengalami sedikit cedera. Adegan kembali ke momen sekarang, dan teman terkejut mendengar seluruh cerita ini. Dia senang bahwa protagonis selamat. Kong mengakui bahwa dia sangat beruntung. Sebagian besar tentara mengalami luka parah. Setelah ini terjadi, dokter mengatakan bahwa musibah tersebut disebabkan oleh beberapa kebingungan dalam ingatannya. Tek mengatakan bahwa jawaban dokter ini agak samar. Setelah ini terjadi, sudah menyaksikan fenomena ini, melihat masa depan 2 kali, dan kedua kalinya informasi tersebut benar. Jadi dia tidak berpikir ini kebetulan. Tek mengatakan bahwa ini terlihat lebih seperti adik kuasa. Kang terkejut dan berpikir sedikit tentang itu. Lagi pula, adik kuasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat di film. Selain itu, dia terkesan bahwa temannya awalnya mempercayainya. Tek menjawab bahwa dia akan mempercayainya. Meskipun lucu, tokoh anime muncul di depannya. Tapi bagaimanapun juga, protagonis mengatakan bahwa lebih baik pergi ke pokok bahasan. Dia ingin tahu di mana uangmu. Bagiannya adalah miliar dan ribu. Tek bertanya bagaimana dia bisa sampai pada jumlah ini. Protagonis menjelaskan bahwa pada saat itu, dia menjual toko level rendahnya. Jadi dari miliar yang diterima Taek, bagiannya adalah miliar. Ini sekitar dari miliar yang dimiliki Taek. Sekarang, protagonis mengancam akan membakar semua boneka lucu itu. Jika cowok itu tidak memberikan bagiannya, Taek memberitahu temannya untuk tidak mengancamnya. Selain itu, tidak ada cara untuk mengeluarkan uang. Sekarang Kong menjawab bahwa dia memahami itu. Dia pasti merencanakan untuk membuat surga pajak atau semacamnya. Taek terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu. Protagonis bertanya, jika cowok itu alpa bahwa dia adalah mahasiswa ekonomi. Cake mengatakan bahwa saudara perempuannya berkata bahwa, jika pajak penghasilan dihasilkan dari bankoin, dia harus membayar miliaran. Itulah sebabnya dia menciptakan surga pajak. Di tempat bernama Il Hadela, perusahaannya bernama OTK Company. Protagonis bertanya, jika OTK adalah singkatan dari otaku. Cowok itu berteriak mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Sebenarnya itu adalah singkatan dari nama dan nama belakangnya. Otake. Kemudian, anak laki-laki itu merayakannya dengan mengatakan bahwa, begitu dia mencairkan uang, yang tersisa hanyalah hidup dalam ketenangan. Selamanya protagonis terlihat konyol, dan bertanya apakah dia tidak melakukannya sepanjang waktu. Memperdagangkan item permainan, temannya marah, dan mencoba membantah tuduhan ini dengan mengatakan bahwa, tidak semudah itu untuk menghasilkan uang, menjual barang-barang tersebut. Kong menerima jawaban ini, dan hanya meminta temannya untuk membayar apa yang dia hutangi. Kue memberikan senyuman yang menenangkan, dan berjanji bahwa ia akan membayar. Begitu ia berhasil mentransfer uang tersebut, protagonis juga memberikan senyuman yang sama. Itu berkat kemampuan memprediksi yang dapat diterima oleh protagonis. Jumlah yang bahkan tidak pernah ia pikirkan akan dimilikinya. Keesokan harinya ia pergi ke bank untuk mencairkan uang. Ditransfer oleh temannya. Sampai di sana, protagonis menerima deposit juta. Sekali ambil, mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki cara untuk mengirim semua uang sekarang. Tetapi kemudian, ia akan mencari cara untuk mendapatkan sisa ta bersama saudarinya. Karena dia adalah orang yang membantu menyelamatkan uang tersebut. Kemudian ia meminta protagonis untuk bersabar. Kong menjawab bahwa tidak ada masalah. Pada saat ini. Dan hal pertama yang ia pikirkan untuk dilakukan, adalah untuk membantu ibunya. Berhenti bekerja sejenak dan membeli pakaian baru untuknya. Kemudian anak laki-laki itu memasuki mal, dan melihat antrian orang-orang yang berkumpul di dekat kamar mandi. Kong mendekat menyadari bahwa itu adalah sebuah argumen. Suara wanita berkata bahwa, dia akan mengajukan keluhan. Protagonis menerima setoran sebesar juta. Ia ingin wanita itu bersimpuh dan meminta maaf. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu berapa harga sepatu ini. Manajer menundukkan kepalanya, dan meminta maaf kepada wanita kaya di depannya. Kemudian ia mengalihkan wajahnya ke arah wanita itu, yang dipermalukan dan menyuruhnya untuk bersimpuh sekarang. Tepat seperti yang diperintahkan oleh nyonya itu. Wajah protagonis sangat tidak percaya ketika ia menyadari bahwa orang yang dipermalukan adalah ibunya pada saat itu. Wanita pirang yang membuat skandal itu memberitahunya untuk bersimpuh, atau dia harus membayar sepatunya. Manajer bertanya pada ibu protagonis apakah dia akan patuh, atau lebih memilih untuk dipecat. Kong mengamati bagaimana ibunya berpakaian, dan mengingat bahwa dia selalu mengatakan bahwa
Dia bekerja di call center pusat perbelanjaan. Wanita itu tahu bahwa dia tidak bisa kehilangan pekerjaannya, dan mulai bersimpuh. Tetapi sebelum itu terjadi, protagonis menariknya dengan lembut. Dia melihat ke belakang dan melihat putranya. Kong mempertanyakan apa yang terjadi, agar wanita itu meminta seseorang untuk bersimpuh. Ibunya menundukkan wajahnya dengan malu. Wanita pirang sombong itu merasa kesal dan bertanya, siapa dia untuk campur tangan dalam masalah ini? Kong menjawab bahwa dia adalah putranya. Ibunya dengan cepat menyela dia, dan dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal protagonis. Jelas dia tidak ingin anaknya terluka. Tetapi protagonis bertanya apakah dia malu padanya. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia tidak malu dengan siapa ibunya. Wanita sombong itu terkejut mengetahui hal itu. Anak laki-laki itu adalah putra dari wanita pembersih. Protagonis kemudian bertanya lagi apa yang terjadi. Wanita pirang itu menjawab bahwa kain pel ibunya akhirnya menyentuh sepatunya. Orang-orang yang menyaksikan keributan itu melihat dengan terkejut pada wanita pirang itu. Ada seseorang yang bahkan merekam situasi ini. Kong tidak percaya bahwa ini adalah alasannya. Dia menggunakannya untuk mempermalukan ibunya. Wanita sombong itu merasa kesal karena alasan yang dia ajukan tidak dianggap serius. Dia kemudian bertanya apakah anak itu tahu berapa harga sepatunya, dan berkata bahwa nilainya adalah 1. Protagonis tidak tahan lagi dengan suara ini di telinganya, dan mengeluarkan dari sakunya, lalu memberikannya kepada wanita itu. Kong menuntut agar dia meminta maaf kepada ibunya, dan mengambil uang itu pergi, atau menyimpan sepatu berharganya dan pergi dengan tangan kosong. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa wanita itu sedang direkam, dan berpikir bahwa sebaiknya dia menerima uang itu. Kong bertanya apakah dia lebih suka dia membuangnya. Wanita sombong itu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menerima uang itu. Dia berkata minta maaf tanpa emosi, dan berbalik untuk pergi dengan uang di tangan. Protagonis kemudian memanggil manajer, dan memerintahkan dia untuk memastikan mengambil sepatu ini. Seorang wanita tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kong menjelaskan bahwa dia membayar untuk sepatu ini, jadi sebaiknya dia mengambilnya besok, atau dia akan melaporkan toko itu karena pencurian. Manajer dengan cepat berkata, dia akan memastikan untuk meninggalkan segalanya seperti yang dia minta. Kong memanggil ibunya untuk pergi. Wanita sombong itu berkata bahwa protagonis bahkan tidak akan memakai sepatu itu, jadi dia hanya pelit. Kong setuju bahwa dia tidak akan menggunakannya, dan menambahkan bahwa dia akan membuangnya ke tempat sampah besok. Lalu memanggil wanita itu tua, dan berterima kasih padanya karena mengingatkannya. Wanita itu berteriak kesal karena dipanggil tua, lalu melanjutkan untuk membuat skandal di toko. Orang-orang melihat tanpa memahami seluruh tontonan ini. Sementara itu, protagonis dan ibunya sudah. Protagonis, wanita itu berkata pada putranya bahwa jika dia kembali ke sana, dia masih bisa memperbaiki segalanya, dan berkata bahwa dia benar-benar sudah dewasa. Mengapa dia menerima perlakuan seperti ini? Dia berjanji bahwa ini tidak akan terjadi lagi, dan memeluknya. Wanita itu masih sangat terguncang oleh penghinaan yang dia alami. Tetapi anaknya berkata dia akan melindunginya. Ibu memberikan senyuman puas. Protagonis. Sedikit kemudian keduanya duduk untuk makan di restoran populer. Protagonis sudah memberitahukan semuanya tentang Bitcoin kepada ibunya. Wanita itu terkejut bahwa ada sesuatu yang menghasilkan banyak uang. Kong berkata bahwa dia tidak perlu khawatir lagi tentang pembayaran untuk kuliahnya karena sekarang dia memiliki uang. Tetapi ibunya berkata bahwa uang kuliah miliknya telah disimpan sejak lama, jadi sebaiknya dia fokus untuk masuk perguruan tinggi. Sang anak menjawab bahwa mereka bisa menyelesaikannya nanti. Pertama-tama dia ingin menggunakan uang itu untuk membeli rumah baru. Kong berkata bahwa dia yakin bahwa batuk ibunya disebabkan oleh rumah kecil itu. Wanita itu mencoba untuk berkata bahwa dia tidak perlu khawatir, tetapi protagonis meminta ibunya untuk menerima apa yang dia lakukan untuk meningkatkan kesehatan ibunya. Kemudian menghela napas dan berkata bahwa dia sama seperti ayahnya. Tiba-tiba percakapan terganggu oleh panggilan dari Taek. Protagonis menjawab, dan anak laki-laki di ujung telepon mulai berteriak bahwa telah terjadi musibah. Dia bertanya apa yang terjadi. Taek berteriak bahwa saudarinya telah kembali ke Korea. Beberapa jam kemudian, adegan berpindah ke Hotel Nom Sanjilin. Melewati, menunjuk sesuatu di lintasan dan mulai tertawa. Pada saat itu, kita melihat bahwa protagonis bersama sahabatnya di dalam mobil yang sangat lucu, sebuah mobil otaku. Tong tidak bisa menyembunyikan bahwa dia sangat malu, tetapi Taek terlihat sangat bahagia.
Setelah itu mereka masuk ke hotel dan menerima permintaan. Mengapa protagonis ingin ditinggalkan di jalan? Ini adalah pertanyaan yang sangat jelas bagi pemuda itu. Dia mengatakan, dia tidak ingin berpartisipasi dalam dunia netnya. Tiba-tiba suara menarik perhatian mereka. Gadis itu mengeluh karena mereka terlambat 3 menit. Ini adalah saudara perempuan Tai, namanya Yunju. Gadis itu terkejut bahwa protagonis juga pergi menjemputnya. Kong memanggilnya dengan cinta sebagaimana. Mereka memutuskan untuk duduk bersama dan sedikit berbicara tentang bagaimana waktu mereka pergi. Yun bertanya bagaimana waktu di Angkatan Darat. Kong menjawab bahwa dia baru saja dipecat. Dia kemudian menyarankan agar mereka bekerja sama. Gadis itu mengeluh bahwa mereka telat 3 menit. Protagonis mengatakan bahwa itu hanya perusahaan menerima bahwa dia akan pergi. Hyun menjadi serius dan dia bertanya apa yang terjadi. Dia berbicara tentang platform Bukit Gunung, dan bertanya kepada saudaranya apakah dia benar-benar bangkrut. Dan Taek bertanya, tetapi dia berhasil mencairkan semua uang tepat waktu. Saudara perempuan terlihat terkejut dan berkata, dia memasukkan semua uang ke dalam akun perusahaan ODK, lebih dari $. Dia menghela napas lega dan menyerahkan surat. Dia mengatakan bahwa ini adalah informasi kontak pengelola. Lewat di Gangnam jika dia perlu mentransfer sejumlah besar uang ke rekening rumah tangga. Ini adalah kontak orang tersebut yang bisa mengurusnya, tambah Hyun. Itu sudah cukup untuk menyebutkan bahwa itu adalah adik laki-lakinya. Kong menganalisis informasi. Adik kemudian bertanya mengapa Taek menjual semuanya sekaligus. Karena pada awalnya, dia bilang dia akan menjualnya sedikit demi sedikit. Kakak tidak bisa menyampaikan itu. Protagonis melihat masa depan. Jadi dia menjawab bahwa dia hanya merasa ingin. Kong bertanya apakah dia datang untuk menemui Taek, tetapi dia menolak hal itu. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk menyelesaikan sesuatu dari perusahaan tempat dia bekerja, dan akan tinggal di sini selama hari. Taek bertanya apakah dia benar-benar akan tinggal hari. Yun marah dan bertanya apakah dia punya masalah dengan itu. Taek mencoba menjawab bahwa dia tidak, dan akan tinggal di sini selama hari. Gadis itu menjawab bahwa di hotel ini. Taek terkejut karena tempat itu sangat mahal. Yun mengatakan bahwa seluruh tim akan tinggal bersama. Dia tidak khawatir, karena perusahaan yang membayar. Protagonis ingat bahwa, untuk tinggal hanya 1 malam di hotel, kamu harus membayar 1. Tetapi dia percaya bahwa ini bukan masalah. Untuk perusahaan miliarder. Pada saat itu, Hyun menerima panggilan dan bergerak sedikit menjauh. Taek segera bertanya pada Kong, jika dia takut dengan kepribadian adik perempuannya. Protagonis menyalahkan temannya untuk itu. Sejumlah besar uang ke rekening rumah tangga, dan mengatakan bahwa panggilan itu mengenai pertemuan OPEC. Kalender tampaknya tidak tahu apa itu, tetapi segera mengingat bahwa OPEC adalah singkatan dari Organisasi Minyak Negara Pengekspor. Protagonis dengan hati-hati mengamati percakapan, dan bertanya, jika mereka adalah sekelompok negara penghasil minyak. Hyun mengonfirmasi bahwa ini adalah tepatnya. Lebih tepatnya, itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Gadis itu terus mengatakan bahwa hasil pertemuan OPEC akan diumumkan lusa. Tiba-tiba, perhatian Kang tertarik oleh cahaya. Dia kembali melihat bahwa Raja Wali itu lewat dan pergi. Ramalan lain tentang masa depan. Kali ini, protagonis melihat bahwa OPEC akan melakukan produksi kesepakatan pemotongan. Yun segera memanggilnya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Kong meminta maaf dan mengatakan bahwa dia hanya berpikir sedikit. Dia kemudian langsung pergi dan bertanya pada Yun, apa kemungkinan OPEC melakukan pemotongan produksi? Hake terkejut dengan pertanyaan ini. Protagonis melihat bahwa OPEC akan melakukan produksi. Memang merupakan negara penghasil. Tetapi, jumlah yang diproduksi masih jauh dari permintaan domestik. Ini berarti bahwa, meskipun itu adalah negara penghasil minyak, ia telah mempertahankan posisinya sebagai importir terbesar. Namun baru-baru ini, Amerika Serikat telah mulai mengembangkan minyak sale. Kerugian terbesar dari minyak ini adalah bahwa produksinya mahal. Biaya produksi adalah diperkirakan sekitar $1 per barel. Jadi jika harga minyak jatuh di bawah $1 per barel, yang ramalannya adalah bahwa lebih dari separuh perusahaan yang bergantung pada itu akan bangkrut. Pemuda itu minum tehnya dengan tenang dan mengatakan bahwa mereka sudah menyadari masalah ini. Itulah mengapa negara-negara anggota OPEC dengan terburu-buru mengadakan beberapa pertemuan untuk mendiskusikan pemotongan produksi. Tetapi kepentingan negara penghasil minyak selalu berakhir dengan kegagalan. Dia berpikir,
bahwa pertemuan tidak akan mencapai kesepakatan apapun. Protagonis bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka mencapai kesepakatan? Heun menjawab bahwa harga minyak akan meroket, dan pasar akan senang. Tetapi probabilitasnya sangat rendah. Kong bertanya apakah dia percaya atau tidak, bahwa mereka akan mencapai kesepakatan. Dia bertanya mengapa dia bersikeras tentang itu. Protagonis menyadari bahwa dia berbicara terlalu banyak, dan mencoba membalikkan situasi. Mengatakan bahwa dia hanya berpikir terlalu banyak. Dia tertawa dan mengatakan bahwa jika mereka mencapai kesepakatan, itu akan baik. Sedikit kemudian, protagonis kembali ke rumah dan mengambil mobil yang konyol. Dia berpikir sejenak tentang prediksi yang dia lihat. Jika kesepakatan produksi OPEC benar-benar berhasil, harga minyak akan meroket. Kong menyadari bahwa jika dia membeli minyak lebih awal, dia bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan. Anak laki-laki itu ingat bahwa prediksi sebelumnya benar. Jadi ini juga bisa oke. Masalahnya adalah berapa banyak uang yang bisa dia tanamkan. Kong baru saja menandatangani sewa. Berencana memberikan sekitar juta kepada ibunya. Jadi uang yang bisa dia gunakan sekarang adalah juta. Tetapi dia masih memiliki di rekening. Pada saat itu, seseorang bertanya kepada protagonis apakah itu terjadi lagi. Kong menjawab bahwa dia memang memiliki persepsi yang tajam. Temannya tertawa, dan mengatakan bahwa dia penasaran untuk mengetahui apa yang dia lihat. Protagonis dengan cepat memiliki sebuah ide, dan menyadari bahwa dia lupa berbicara untuk mengambil tentang strateginya. Setelah beberapa menit, Taek Yu memperhatikan rencana dengan hati-hati. Dia bertanya apakah tujuan sekarang adalah untuk membeli lebih dahulu, sehingga ketika harga minyak naik, dan menyadari bahwa dia lupa untuk berbicara dengan Taek Yu. Kong mengonfirmasi bahwa ini persis apa yang dia pikirkan. Taek Yu terlihat sedikit bingung dan bertanya, bagaimana mereka akan menumpuk semua barel minyak? Protagonis menamparnya di kepala, dan memberitahu pria itu untuk memperhatikan lalu lintas. Sedikit kemudian pada hari itu, mereka bertemu di depan komputer. Kong mengatakan bahwa menurut Hun, perusahaan WTI nyaris tidak bisa menjaga harga sekitar $1 barel. Dia berbicara bahwa minyak mentah tidak hanya digunakan untuk bahan bakar mobil, karena ia bahkan mendengar apa yang dikatakan saudarinya, protagonis, tetapi tidak bisa memahami apapun. Kemudian memutuskan untuk menjelaskan secara rinci kepada temannya. Taek Yu terkejut dengan informasi ini. Itu juga digunakan di berbagai sektor seperti industri. Ini berarti bahwa peningkatan dalam harga minyak memiliki dampak signifikan terhadap harga produsen. Taek Yu mengerti dan mengatakan bahwa dia akan mengirim juta. Satu untuknya ada $1 juta tersisa di akunnya. Sekitar $1 berasal dari Kong. Setelah menyampaikan semua informasi, dia berkata bahwa dia sudah siap untuk membeli. Protagonis menyuruhnya untuk membelinya di New York. Mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dia mengatakan bahwa dia akan menanamkan modal $1 untuk saat ini. Taek Yu menjawab bahwa dia juga akan membeli. Kong bertanya berapa harganya dan pria itu menjawab, 10 juta. Dia terkejut dengan jumlah yang tinggi, dan bertanya apakah itu UTA 1. Tetapi Taek berkata itu adalah UTA $. Kong bertanya apakah dia gila untuk membeli semua ini. Sahabat menurunkan jumlahnya dan bertanya apakah juta sudah baik. Protagonis terlihat sedikit tidak nyaman. Sahabat kemudian mengingatkannya tentang prediksi tersebut. Kong menjawab bahwa tampaknya Taek percaya jauh lebih banyak dalam prediksi dibandingkan yang dia lakukan. Sahabat membuat tawaran terakhir dan berkata, dia akan membeli juta. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membeli kurang dari itu. Kong akhirnya setuju. Dia berpikir lagi tentang prediksi tersebut, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia salah, dia akan menerima kerugian dan kemudian menjual bagiannya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah merusak juta Taek. Sahabatnya kemudian mengingatkannya bahwa temannya tidak akan menyerahkan jumlah ini. Jadi dia tidak punya pilihan lain. Tanpa berpikir dua kali, protagonis mengeluarkan ponselnya, dan membeli sahamnya dengan sangat cepat, bahwa Taek tidak bisa mengikutinya dengan matanya. Dia bertanya apakah semuanya berjalan lancar, dan Kong menjawab dengan afirmatif. Sahabat menjawab apa yang akan terjadi mulai sekarang. Protagonis berkata bahwa mereka hanya perlu menunggu akhir pertemuan OPEC. Keesokan harinya, protagonis pindah bersama ibunya ke rumah baru. Dia menandatangani kontrak sewa sekitar juta won. Rumah itu sedikit tua, tetapi semuanya bersih, dan lantainya baru saja diganti. Ibu berkata dia menyukai rumah itu. Rumah itu memiliki 2 kamar tidur dan sinar matahari masuk dengan baik. Kong senang mendengar ini. Dia percaya bahwa dia bisa membeli tempat yang lebih baik jika dia tidak berinvestasi dalam prediksi tersebut. Sangat baik bahwa ibunya menyukainya. Tiba-tiba protagonis menyadari
Wanita itu ragu untuk menyentuh salah satu kotak. Dia ingat bahwa ketika ayahnya meninggal, ibunya mendonasikan beberapa barang miliknya. Tetapi ada sesuatu yang tidak akan pernah dia punya keberanian untuk buang. Foto-foto ayahnya pada saat itu. Wanita itu melihat salah satu lukisan. Wanita itu ragu untuk menyentuh salah satu kotak. Kong teringat mimpi lama ibunya adalah untuk memiliki sebuah rumah. Ayahnya berhasil membeli sebidang tanah dan mewujudkan impian itu. Itu adalah rumah pertama mereka, tempat Kong lahir dan dibesarkan. Jadi dia mengerti bahwa kadang-kadang ibu bisa jadi agak sentimental. Lagi pula, sebagian besar kenangan keluarga ada di sana pada saat itu. Kong bertanya apakah dia sering memikirkan ayahnya. Ibu menjawab ya. Dia berpikir bahwa jika suaminya tidak bekerja begitu keras, dia akan hidup hingga hari ini, sehingga dia bisa pindah bersamanya. Kong mengamati lukisan itu. Wanita itu mulai menangis kemudian. Dia menghapus air matanya, dan mengatakan bahwa dia masih memiliki beberapa barang untuk dibawa. Kemudian, meminta putranya untuk membawa semua barang dari kamarnya. Kong ingat impian lama ibunya. Kong melakukan ulasan dan mengatakan bahwa ada banyak barang yang perlu mereka beli baru, seperti mesin cuci, meja makan, kulkas. Dia mendekati ibunya dan mengatakan bahwa dia perlu istirahat dari pekerjaan. Tetapi wanita itu menolak dan mengatakan bahwa dia sehat. Protagonis setuju setelah beberapa waktu, meminta dia untuk cuti setidaknya 3 bulan. Tuntutan putranya berhasil meyakinkannya. Pada saat itu Kong menyerahkan sebuah amplop dan berkata bahwa dia menaruh sekitar $1 di rekening ini, jadi bisa membelanjakannya untuk apapun yang dia mau. Wanita itu terkejut dengan jumlah uang yang ada, dan sesaat berikutnya dia mulai memukul anak itu. Dia bertanya jika dia di luar sana membagikan uang kepada siapa saja. Setelah dipukul, Kong menjawab bahwa ibunya bukan sembarang orang. Wanita itu jelas khawatir bahwa putranya menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Kemudian berkata bahwa dia memiliki tabungannya sendiri. Dia menyarankan agar anak itu menyimpan uangnya dan menggunakannya untuk membeli rumah di masa depan, atau bahkan menyimpannya untuk pernikahannya. Kong bersikeras agar ibunya menerimanya, atau setidaknya melihatnya, seolah-olah dia meninggalkannya padanya untuk saat ini. Wanita itu menerima, dan mengatakan bahwa dia sama keras kepalanya seperti ayahnya. Protagonis mengingat berapa banyak yang masih dia miliki di rekening pribadinya, dan percaya bahwa dia tidak perlu melakukan hal lain. Untuk tahun ke depan. Sedikit kemudian pada hari itu, bel pintu berbunyi dan Taekyu masuk. Ibu protagonis mendekatinya dan bertanya, betapa anak itu seperti yang kita bisa lihat. Taekyu memiliki tangan yang sangat penuh. Dia menyerahkan 2 kantong tisu toilet, digulirkan kepada protagonis, dan memintanya untuk menganggap ini sebagai hadiah untuk rumah barunya. Kong tampak tidak percaya dan bertanya, jika pria itu benar-benar memiliki keberanian untuk memberi ini di sini sebagai hadiah saat dompetnya penuh uang. Taekyu menganggap hadiahnya bagus, dan bertanya apa yang harus dia bawa. Tate bertepuk tangan, dan bertanya apakah dia sudah gila. Kong berteriak pada pria itu untuk berbicara dengan lembut, bahwa dia terbangun pada saat krisis, bahwa dia memiliki kekuatan super. Teman itu kemudian mulai berteriak. Kong bertanya apakah dia punya tebakan, dan berkata bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab dalam hidup. Tate menjadi serius. Pada akhirnya Kong menjawab bahwa itu hanya kebetulan, bahwa protagonis memprediksi kebangkrutan. Teman itu mengomentari bahwa itu luar biasa bagi pemerintah untuk ikut campur. Jadi itu hampir tidak mungkin. Tetapi Bukit Gunung adalah platform cryptocurrency. Pemerintah akan mengganti rugi semua orang. Mungkin jika kebangkrutan ini terjadi di beberapa bank, yang akhirnya kehilangan segalanya, yang tidak menarik uangnya tepat waktu. Koin bank ini berarti bahwa dia percaya bahwa tidak akan ada cara untuk mendapatkan kembali. Tate mengatakan bahwa apa yang akan terjadi pada orang-orang yang dirugikan. Protagonis segera bertanya, Bukit Gunung lebih memilih untuk mengumumkan kebangkrutan. Akhirnya, tetapi nilainya melebihi yang diperkirakan. Platform seharusnya mengganti kerugian. Pemerintah akan mengganti semua orang, dan bahkan 1 triliun. Kerugian diperkirakan antara miliaran. Adalah bursa cryptocurrency terbesar di dunia. Bukit Gunung. Tate berkata bahwa itu hanya dibicarakan di internet. Benar-benar bangkrut. Kong bertanya apakah dia sadar bahwa Bukit Gunung, ruangan kosong dan memakan beberapa apel. Keduanya duduk di lantai tempat tinggal protagonis. Beberapa menit kemudian, bahwa putranya mencoba memerasnya. Tate berteriak pada wanita itu,
seperti lemari es, mesin cuci, atau TV. Tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan menerima sesuatu yang sederhana. Kemudian Kong memberi, dan berkata bahwa begitulah para pahlawan super lahir. Protagonis sudah kehilangan arah. Dalam percakapan, Taek berkata bahwa dia telah menemukan kekuatannya. Mulai sekarang dia akan menyebutnya mata dari sang peramal. Kong menjawab bahwa dia tidak suka nama itu, dan mengingatkan bahwa mereka perlu khawatir tentang sesuatu. Pertemuan OPEC itu sangat penting. Taek tetap terhanyut dalam pikirannya, dan mengatakan bahwa mata dari sang peramal terlihat sangat baik. Kong bertanya apakah dia berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia bahkan mungkin mempertimbangkan nama panggilan ini jika prediksi tentang pertemuan OPEC benar. Tetapi jika itu gagal, baik untuk diingat bahwa mereka akan kehilangan uang. Taek percaya pada prediksinya, dan menegaskan bahwa dia akan menyebutnya mata dari sang peramal jika semuanya berjalan baik. Protagonis menghela napas berat. Keesokan harinya Kong pergi ke rumah Taek, dan bertanya apa yang dikatakan saudarinya tentang pertemuan. Seperti yang kita lihat sahabatnya fokus pada permainan, dan dengan berbagai makanan di sekitar. Dia menjawab bahwa Hyun bilang dia baru akan tahu besok. Protagonis menjadi cemas, dan berpikir bahwa prediksinya gagal. Dia mulai berkeringat dingin, mengingat bahwa harga saham telah jatuh. Lagi, dia dan Taek sudah kehilangan juta. Kong takut hal terburuk akan terjadi. Sahabatnya dengan cepat meyakinkannya, sambil mengatakan bahwa dia percaya pada prediksinya, lalu mengundangnya untuk tetap bermain permainan. Mereka baru akan tahu jawabannya besok. Kong senang dengan cara positif yang diambil. Dalam percakapan, anak laki-laki menjawab bahwa namanya adalah Kencan. Protagonis mengambil konsol, tetapi dia tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Mengambil bertanya apa yang dia lakukan. Dia akan berakhir bangkrut dalam waktu dekat. Pada titik ini permainan Kencan menyajikan dua opsi. Untuk pemain memilih untuk menjawab. Protagonis akhirnya memilih opsi. Dia lebih suka pergi bersama mantan pacarnya, Protagonis, dan mencoba untuk mendapatkan kembali konsol. Sementara itu Kong melanjutkan dengan pikirannya, bahwa semuanya akan menjadi salah, dan dia akan berakhir miskin, harus mengajar dan tidak pernah menyelesaikan universitas. Keduanya tetap mencoba melihat siapa yang akan mendapatkan konsol. Sampai Protagonis berteriak, bahwa hasil OPEC sudah keluar. Mengambil takut oleh informasi yang diharapkan, Kong mengeluarkan ponselnya dan mengakses situs web. Berita cepat informasi baru, mengatakan bahwa negara-negara telah mencapai konsensus. Untuk pertama kalinya berita kedua, melaporkan bahwa harga minyak internasional telah naik, setelah keputusan OPEC untuk memotong produksi. Bahwa hasil OPEC telah keluar. Seperti yang diprediksi sekarang agar semuanya berjalan lancar, ia perlu tahu berapa banyak yang dijual perusahaan WTI, karena disitulah ia membeli saham. Kang dengan cepat mengakses akunnya, dan terkejut oleh harga seonggok minyak. Harganya $. Itu meningkat lebih dari dalam beberapa menit. Protagonis menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Segera meminta temannya untuk memeriksa akunnya. Mengambil ponselnya, Kong mengatakan bahwa untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi semua yang diprediksinya hanya pemotongan produksi, dan bukan berapa banyak yang akan mereka terima. Berbaring di tempat tidur sambil mengakses akun, Protagonis menjadi cemas dan terus bertanya, berapa banyak yang mereka terima. Tiba-tiba, orang itu berteriak bahwa dia menghasilkan LAR. Dia mencoba mengonversi ke won Korea. Kong lebih cepat, dan mengatakan bahwa ini bernilai juta won. Pada akhirnya, Protagonis perlu menerima Taek Yu, tetapi memperhitungkan investasi sekarang. Dia akan menerima juta won. Pada saat itu para sahabat mengatakan bahwa dia sebenarnya harusnya menginvestasikan $. Kong membalas bahwa itu mudah untuk dikatakan ketika itu sudah berhasil. Tetapi Taek Yu mengingatkan dia bahwa dia mempercayai prediksi tersebut. Dari awal para sahabat berpose, sambil mengatakan itu, dia tidak punya alasan untuk takut lagi. Sudah ada 3 prediksi yang benar. Ini berarti bahwa kemampuannya itu nyata. Kong mulai memikirkan tentang itu. Sudah ada 3 prediksi yang benar. Jika dia benar-benar melihatnya sebagai tokoh pahlawan kartun itu. Sahabat mengonfirmasi. Dia mengatakan bahwa biasanya ketika orang berpikir tentang adik kuasa, pikirkan tentang terbang atau menghancurkan gedung-gedung dengan tinju mereka. Perbedaannya adalah bahwa kemampuan ini dapat digantikan jika kamu memiliki pesawat atau bulldozer. Namun, kemampuan untuk memprediksi masa depan tak tergantikan. Bahkan sekarang dengan kemajuan komputer dan AI, masih tidak mungkin untuk melihat masa depan.
Taekyu percaya bahwa protagonis bisa melakukannya dengan sangat baik. Jika dia dapat memprediksi musibah, atau bahkan skor olahraga, protagonis menutup matanya saat energi muncul. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu persis bagaimana itu terjadi. Taekyu menganggap itu terjadi dalam musibah di Angkatan Darat. Mungkin dia bangkitkan kemampuan itu karena hal itu. Kong mengatakan dia tidak mengerti mengapa. Kekuatan hanya datang untuk memperlihatkan dirinya sekarang. Lalu dia mengatakan kalau dia memiliki penglihatan tersebut pada saat itu, dia pasti akan melarikan diri ke kasino dan menjadi kaya bermain permainan itu. Tetapi pada saat kecelakaan, prediksi hanya muncul sekali dan tidak pernah lagi. Jadi dia mengira itu adalah ilusi di kepalanya. Pada saat itu Taekyu ingat sesuatu. Dia mengatakan bahwa prediksi Kong berasal dari ketika dia memberitahu tentang ban koin dan pertemuan OPEC, kemudian menyarankan bahwa prediksinya hanya terkait keuangan. Protagonis membalas bahwa itu bukan teori yang buruk. Tetapi dalam kasus ini, ledakan di tentara di luar naskah. Teman itu menjawab bahwa prediksi ini kemungkinan adalah pengecualian, karena itu menyebabkan risiko pada hidupnya. Tiba-tiba, Taekyu sepertinya memiliki ide dan dia dengan putus asa bertanya, apa yang terjadi setelah ledakan? Protagonis tidak mengerti mengapa ini sekarang. Teman itu dengan cepat menjelaskan bahwa jika prediksinya hanya terkait dengan keuangan, mungkin ledakan itu bukan kebetulan. Kemungkinan kasus ini terkait dengan korupsi dalam pengadaan militer. Taekyu berlari ke komputer, mengatakan bahwa prediksi hanya terkait dengan keuangan. Sudah cacat sejak awal. Kong berkata bahwa mungkin temannya tidak sepenuhnya salah. Tetapi jika dia memikirkannya, semua musibah yang disebabkan oleh manusia, yang terkait langsung atau tidak langsung dengan keuangan. Taekyu segera mengatakan bahwa dia memiliki ide hebat. Kong membalas bahwa dia takut ketika mengatakan hal seperti itu, tetapi memutuskan untuk mendengarkannya. Taekyu menyarankan agar mereka membentuk duo. Kemudian dia mengatakan bahwa jika dia memiliki visi ini pada saat itu, dan Kong akan memberikan adik kuasa, maka mereka akan dapat berinvestasi bersama, dan kemudian membagi keuntungan. Protagonis berpikir itu adalah ide yang bagus, tapi bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka kehilangan uang di tengah jalan? Taek menjawab bahwa mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, terus saja berinvestasi. Kong tidak tahu apakah jenis kontrak ini adil, karena sahabatnya akan menanggung semua kerugian sendirian. Dia kemudian memberitahu Taek bahwa dia ingin melakukan itu. Tetapi ada masalah besar dalam rencana ini. Dia tidak dapat menjamin bahwa apa yang dilihatnya akurat. Jika prediksinya salah, mereka bisa kehilangan jutaan. Kang terus berbicara. Sementara sahabatnya tidak tahan mendengar cerita yang sama lagi. Taek hampir menutupi telinganya. Dia mengatakan bahwa anak itu perlu lebih positif. Pada akhirnya 3 prediksinya benar. Jika mereka tidak memanfaatkan kemampuan ini sekarang, maka ya, mereka bisa kehilangan uang. Taek kemudian mengambil tangannya ke arahnya, dan mengajaknya untuk menyelam bersama ke dunia investor. Protagonis melihat sahabatnya dengan wajah konyol, dan bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak menerima kue. Menjawab bahwa persahabatan akan berakhir. Kong mengatakan itu terlihat agak dangkal. Orang itu melanjutkan dengan tangannya terangkat, dan memintanya untuk bermain. Protagonis merasa tertekan, tetapi dia segera diselamatkan oleh panggilan di ponselnya. Dari seseorang bernama Min, anak itu menjawab, tetapi bertanya. Protagonis berpikir ini adalah ide yang bagus. Menambahkan bahwa Kehang juga akan pergi. Protagonis melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Dia segera setuju untuk bertemu dengan teman-temannya dari universitas, kemudian mengucapkan selamat tinggal untuk mengambil, dengan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan percakapan ini nanti. Teman itu mencoba menghentikannya, tetapi sia-sia 1 jam berlalu. Universitas kemudian mengucapkan selamat tinggal untuk mengambil. Dia masuk dan segera melihat temannya. Min memanggilnya Sersan Kong, tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah dipecat. Kemudian bertanya siapa semua orang ini. Veteran itu menjawab bahwa gadis-gadis itu adalah mahasiswa baru yang masuk universitas tahun ini, yang berambut hitam. Si berambut gelap memperkenalkan diri sebagai Huang Jihai. Si pirang memperkenalkan dirinya sebagai Shin Yuri. Protagonis menyapa kedua orang itu, dan kemudian bertanya di mana Kehang berada. Min menuangkan sedikit minuman, dan menjawab bahwa Kehang akan sedikit terlambat. Kong mulai minum. Teman itu bertanya apakah dia tidak akan kembali ke universitas. Protagonis memikirkan hal itu. Sekarang setelah masalah rumah dan biaya kuliah teratasi, dia berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke sekolah. Pada saat itu,
Yuri meminta untuk disajikan lebih banyak minuman dan dia menerima. Gadis itu juga minum dan berpikir itu sedikit kuat. Kong menjawab bahwa 3 botol soju bukan masalah baginya. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam adegan. Min menyapa Kuang dan dia mendekati meja. Si pria berkomentar bahwa dia belum melihat protagonis untuk waktu yang lama dan bertanya bagaimana kabarnya di Angkatan Darat. Kong menjawab bahwa dia pergi beberapa waktu yang lalu. Seorang teman mengatakan bahwa dia seharusnya memperingatkannya. Protagonis membenarkan bahwa dia berpikir dia sedang mencari pekerjaan, jadi dia lebih memilih untuk tidak mengganggu. Kahung menjawab bahwa dia benar-benar sibuk. Sekarang dia bekerja di sektor keuangan, tapi dia sedang mengalami masalah. Pria itu mulai berbicara bahwa bank komersial baik-baik saja, tetapi tahun depan, karyawan baru bank investasi akan lebih kecil. Mereka saat ini berpikir tentang menciptakan sebuah bank investasi besar. Banyak karyawan yang mengeluh. Protagonis terkejut, tetapi dia sedang menghadapi masalah. Aman sebagai karyawan baru, Chihung menjawab bahwa sebenarnya, bahkan karyawan baru pun tidak diberi instruksi untuk mengundurkan diri. Secara sukarela, jadi ini adalah keputusan yang sulit. Kong bertanya khawatir apa yang akan terjadi jika dia dipecat. Kehang menjawab bahwa dia berencana untuk berinvestasi di modal pribadi, lalu hidup dari penghasilan ini. Itu adalah sesuatu yang selalu menarik perhatiannya, kata veteran tetangga sebelah. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja ketika Kehang mendapatkan pekerjaan, tetapi sepertinya tidak demikian. Setelah beberapa jam, kelompok itu sudah meminum beberapa botol alkohol. Kehang terus mengeluh tentang pekerjaan, mengatakan bahwa ada wirausahawan hebat, tetapi tidak ada investor hebat di negaranya. Protagonis hanya mengamati. Gang mengatakan bahwa mungkin penanam modal jenius akan muncul untuk menyelamatkan mereka dari musibah ini. Pada saat itu Yuri menerima panggilan dan bertanya apakah sahabat itu tidak kepada orang di ujung telepon bahwa dia berada di bar Kuma. Veteran itu bertanya siapa itu, dan dia membalas bahwa itu adalah Fiona. Yuri berkata, yang dia katakan, temannya bahwa dia akan minum dengan para veteran, dan dia mengatakan bahwa dia juga akan datang. Protagonis memberikan teriakan ketakutan. Fiona dengan sedih mengatakan bahwa dia sangat menyukainya, bahwa semuanya sudah di masa lalu sekarang. Kong menjawab tanpa emosi, ketika dia sedang melalui masa sulit, meminta maaf karena berpisah. Gadis itu setuju dan dalam sekejap, dia memberitahu Fiona bahwa dia telah banyak berubah. Pada saat itu, karena dia sangat menyukai gadis itu, protagonis mengingat bahwa dia merasa sangat sedih. Sementara masih di Angkatan Darat ketika Min memutuskan untuk memberitahunya, Kong mengetahui tentang hubungan barunya. Seorang putra ketiga dari pemilik perusahaan GH. Pria ini adalah John Hyung, yang mengunjungi universitas dengan singkat selama festival. Pada waktu itu Fiona akhirnya bersenang-senang dengan seorang senior. Akhirnya jatuh cinta dengan orang lain. Tetapi dia pergi ke Angkatan Darat dan gadis itu. Fiona memiliki hubungan selama masa universitas. Gadis itu dengan cepat menjawab bahwa dia baik-baik saja. Gadis itu dengan cepat menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya bagaimana hubungan dia dengan Yang, bahwa dia melakukannya dengan sangat baik. Protagonis menjawab tanpa banyak emosi, dan bertanya bagaimana dia di Angkatan Darat. Fiona mengatakan bahwa sudah 2 tahun. Agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan, mereka lebih memilih untuk meninggalkan kelompok. Adegan berpindah ke keduanya yang sendirian di kafe. Beberapa menit kemudian, sejak mereka mengakhiri hubungan mereka, ini adalah pertemuan pertama mereka. Seolah-olah dia tidak mengharapkan untuk bertemu dengannya di sini. Gadis itu menatapnya dengan terkejut, dan mengenali bahwa itu adalah Fiona. Protagonis tampak marah, dan seorang gadis cantik dengan rambut abu-abu masuk. Tiba-tiba pintu bar terbuka. Yuri bertanya bingung mengapa dia tidak boleh memanggilnya. Bertanya mengapa dia mengundang Fiona. Kong hampir tersedak mendengarnya. Gadis itu terus mengatakan bahwa sejak dia melihatnya untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. Itulah sebabnya dia mencintai dan mempercayainya. Protagonis bertanya mengapa dia putus. Karena dia memiliki perasaan itu. Fiona mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Kong bertanya apakah kesempatan itu untuk berkencan dengan pria kaya. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak akan mencoba membela diri dari itu. Karena pada akhirnya dia yang memutuskan terlebih dahulu. Tetapi dia melakukannya karena dia ingin mewujudkan impiannya. Kong bertanya apa impian itu. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan berdiri untuk pergi. Protagonis berteriak memintanya untuk menunggu, dan mencoba menahannya. Dia bertanya apa itu impian.
Dia menoleh dan menjawab bahwa itu adalah keberhasilan. Protagonis duduk sendirian di sebuah meja, dan memikirkan peristiwa terbaru. 2 tahun lalu keluarganya kehilangan rumah. Sebelum mengadakan pemakaman ayahnya, kerabat berpaling. Dan di tengah semua ini, Fiona memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Kong merasa bahwa segalanya hancur berantakan di kepalanya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah alasan mengapa mendorongnya untuk bergabung dengan Angkatan Darat. Ibunya tidak memiliki dukungan, dan harus mengambil pekerjaan sulit untuk bertahan hidup. Pada saat ini, protagonis secara mental mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya, Taek. Lagi pula, berkat dia berhasil mendapatkan miliar won. Dia tertawa, mengingat bahwa mantannya berbicara tentang keberhasilan. Sepertinya dia tahu betul apa artinya itu. Tiba-tiba Raja Wali muncul dan protagonis, yang sudah tidak waras, menawarkan minuman kemudian bertanya apa yang akan ditunjukkan kali ini. Anak laki-laki kemudian melihat ramalan, dan mengangkat gelas minuman, mengatakan bahwa ini adalah masa depannya. Di akhir malam, protagonis menerobos masuk ke rumah Taekyu, dan mencoba membangunkannya. Sahabat mencium bau alkohol dari jauh, dan meminta Kong untuk pulang beristirahat. Protagonis terus menarik lengannya, dan terus mengulang kata sukses. Keesokan harinya Kong akhirnya bangun. Dia menyadari bahwa dia berada di rumah Taekyu, dan merasakan sakit kepala yang kuat. Sahabat selalu bermain, dan memperingatkan protagonis bahwa dia sudah memesan hamburger. Untuk mabuknya, Kong bertanya apakah dia tidak pernah mendengar tentang sup, kemudian mengambil hamburger. Taekyu bertanya apakah ada yang terjadi semalam. Anak laki-laki berpikir sejenak, dan segera mengingat Raja Wali. Dia memberikan senyuman dan mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa. Sahabat mulai menggoyangkan bahunya, sambil bertanya apakah Kong sudah memutuskan tentang rencana kemarin. Protagonis memutuskan untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan bertanya apakah dia pernah berinvestasi dalam hidupnya. Taekyu menjawab tidak. Dia baru saja mencairkan uang logam bank. Tampaknya protagonis juga tidak tahu banyak tentang investasi. Sebenarnya dia telah mencoba untuk berinvestasi beberapa kali, tetapi gagal dalam semuanya, dan bahkan tidak memiliki pengembalian. Sahabat kemudian bertanya apakah dia tidak belajar administrasi. Kong mengatakan itu hanya bertahan 1 tahun, dan hampir tidak ingat apa yang dia lihat. Taekyu mengatakan bahwa dia saat ini memiliki $1 juta di akun, yang setara dengan miliar 1. Protagonis tahu bahwa itu adalah jumlah yang tidak akan pernah dipunyai orang biasa melihat dalam hidup mereka. Jadi dia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak uang. Apa yang tidak kurang adalah modalnya untuk berinvestasi. Tate bisa dengan mudah menjalani hidup yang tenang dengan semua uang yang dia miliki sekarang. Kekhawatiran protagonis selalu sama, menginvestasikan uang dan berakhir kalah. Tetapi seperti yang kita lihat, teman itu sangat ingin berinvestasi. Kong bertanya mengapa dia ingin berinvestasi miliar. Taek menjawab bahwa semakin banyak semakin baik. Bocah itu mengembalikan peran hamburger itu, dan mengatakan bahwa mereka bisa bersenang-senang melakukannya. Protagonis menjadi sosok yang jauh lebih berhati-hati, mengatakan bahwa itu menyenangkan ketika kamu menghasilkan uang. Itu berhenti menyenangkan ketika kamu mulai kalah juga. Bocah merasa bahwa dia belum siap untuk memiliki kemitraan ini. Dia mengingat semua ramalan yang dia buat sebelumnya, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa memprediksi masa depan. Ketika menyangkut isu keuangan, sama seperti yang dikatakan Taek, dia datang untuk menyimpulkan bahwa dia pertama-tama perlu lebih banyak informasi. Protagonis telah menghabiskan beberapa hari terakhir memeriksa saham-saham kapitalisasi besar, dan mengatakan bahwa mereka bisa bersenang-senang melakukannya. Selain itu, dia juga mencoba memahami tentang harga saham, harga minyak emas dalam nilai tukar. Dia menghabiskan banyak waktu untuk tidak membuat kesalahan. Kong beruntung karena saat ini, pemerintah mengharuskan bank untuk mengungkapkan informasi penting berkat ini. Kini mungkin untuk melihat yang baik, dan lebih banyak berita tentang perusahaan. Tetapi jelas mereka tidak akan mengungkapkan informasi apapun yang dapat merugikan usaha mereka. Begitu banyak, ini berarti bahwa informasi tersebut tidak begitu penting. Menghargai protagonis, sampai pada kesimpulan bahwa dia membutuhkan informasi yang lebih istimewa, seperti Bukit Gunung atau OPEC. Taek menyarankan dia untuk lebih sabar. Selain itu dia berkomentar bahwa lebih baik menandatangani kontrak. Protagonis bingung tentang apa yang dia bicarakan. Taek berkata bahwa saudarinya selalu mengatakan itu. Untuk melakukan kemitraan, baiknya memiliki kontrak. Kong mendatanginya dan menandatangani kontrak.
kemudian berkata bahwa dia akan mengambil kopi. Ambil balasan bahwa tidak ada kopi di rumah. Tiba-tiba, telepon protagonis berdering dan nomornya tidak dikenal. Bocah itu menjawab orang di ujung telepon. Mengidentifikasi dirinya sebagai Yuri. Kong mengulangi nama ini beberapa kali. Dan akhirnya mengingat gadis pirang di bar. Kemudian menjawab bahwa dia bisa berbicara saat ini. Yuri dengan malu-malu bertanya apakah dia bebas. Dan mengundangnya untuk minum kopi. Beberapa menit kemudian, protagonis tiba di sebuah kafe terdekat. Dia masuk dan Yuri cepat melambaikan tangan. Gadis itu berterima kasih padanya karena telah datang. Meskipun dia menelepon dari tempat yang tidak jelas. Protagonis menjawab bahwa tidak apa-apa. Karena dia berada di rumah teman yang dekat. Yuri sedikit malu. Dan bertanya mengapa bocah itu melihat seperti itu. Kong menjawab bahwa dia sangat mirip dengan anggota grup wanita yang dia lihat di Angkatan Darat. Yuri bertanya apakah gadis ini cantik. Protagonis merasa malu dan memutuskan untuk mengubah topik. Dia bertanya apakah dia berasal dari sini. Gadis itu menjawab bahwa dia berasal dari Cheongdam. Informasi ini mengejutkan protagonis. Yuri menjawab bahwa dia tidak perlu membuat usaha, bahwa dia tidak terlalu mahir dengan elektronik. Dia langsung menjawab, untuk membayangkan bahwa gadis itu akan mengungkapkan perasaannya. Merasa tertegun, dan anak-anak Kong. Dia hampir merencanakan pernikahan, dan gagap saat menjawab. Jika dia pergi sendirian, protagonisnya tidak percaya, bahwa dia percaya dia akan ditipu. Gadis itu menjelaskan tawaran mendadak dengan mengatakan, untuk mengganti ponselnya, dengan meminta dia untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, Yuri menghancurkan harapannya, bahwa dia terlalu cantik untuk ditolak. Tetapi dalam hati berkata, anak laki-laki itu berpikir sejenak, apakah dia harus menolak, dan segera percaya bahwa gadis itu berniat untuk mengungkapkan perasaannya. Reaksi ini membangkitkan ide dalam diri protagonis. Saat gadis itu memalingkan wajahnya dengan malu, Kong melihat dengan rasa ingin tahu. Dia punya permohonan untuk diajukan. Pada saat itu Yuri mengingat sesuatu dan berkata, mereka akan berada di kelas yang sama di tahun kedua. Dan dia menjawab iya. Dia bilang jika itu terjadi. Yuri bertanya apakah dia berencana untuk kembali semester depan. Karena itu bukan kesalahannya. Bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Protagonis menjawab. Jadi dia tidak tahu bagaimana bersikap. Bahwa dia tidak pernah pergi ke pertemuan dengan veteran. Jika dia pergi sendiri, sang tokoh utama tidak percaya. Gadis itu menundukkan kepalanya beberapa kali. Atas apa yang terjadi pada Fiona. Yuri menjawab bahwa dia sebenarnya ingin meminta maaf. Kong memutuskan untuk memahami mengapa dia menelepon di sini. Dam datang untuk tinggal di sini. Sulit untuk percaya bahwa seorang mahasiswa baru dari Chong. Bagaimanapun. Dan dia percaya bahwa gadis itu sangat kaya. Dan menambahkan bahwa dia hanya membutuhkan kehadiranmu. Hal pertama yang diingat pria itu adalah bahwa adalah pendamping terbaik untuk kasus ini. Otakku tahu semua rilis terbaru. Yuri. Adegan berganti untuk keduanya. Masuk ke toko elektronik. Dan selalu mengikuti harga-harga. Memberitahu penjaga toko bahwa dia sedang mencari Samsung Elektronik L6. Petugas menjawab bahwa ini adalah model yang paling populer saat ini. Dan meminta untuk mengikutinya. Yuri berbicara dengan penjaga toko. Sementara protagonis memutuskan untuk melihat-lihat di telepon seluler. Dia menemukan model yang dipikirkan oleh Yuri untuk dibeli. Dan ingat bahwa dia pernah menggunakan sebelumnya. Pergi ke Angkatan Darat. Tetapi sekarang model yang paling terbaru adalah L6. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Kong terkejut dengan prediksi lainnya. Pesan kali ini adalah bahwa model akan dihentikan. Protagonis terlihat tertarik. Ketika tiba-tiba gadis itu menyentuh lengannya. Dia ketakutan dan mundur. Dia bertanya apa yang terjadi. Kong menjawab bahwa itu adalah nyamuk. Anak itu senang bahwa dia akhirnya menerima prediksi lainnya. Yuri akhirnya membeli ponsel. Petugas menjawab. Dia berkata bahwa dia membelinya dengan kontrak. Dan harus menjaga perangkat itu dengan sangat baik. Protagonis melihat perangkat itu. Dan akhirnya tanpa sengaja membocorkan bahwa itu akan dihentikan. Segera Yuri bertanya apa yang dia katakan. Kong menyadari bahwa dia mengucapkan pikirannya secara terbuka. Dan mencoba membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa itu hanyalah lelucon. Setelah itu, dia mulai berlari dan melambai kepada gadis itu. Berharap dia bisa pulang dengan selamat. Dia mencoba untuk mengatakan sesuatu tetapi ditinggalkan sendirian. Protagonis menerobos masuk ke rumah Taek. Dan orang itu bertanya mengapa semua keributan. Kong dengan cepat membuat ringkasan tentang apa yang terjadi. Dan bahkan menunjukkan ponsel Xiaosung.
Taek tampak tidak percaya bahwa temannya memiliki prediksi bahwa model akan dihentikan hanya dengan mengetuk ponsel. Kong berkata bahwa dia tidak tahu persis bagaimana ini akan terjadi, karena Samsung Electronics meluncurkan berbagai smartphone, dari anggaran hingga premium sebagai tambahan. Seri L adalah produk terlaris Samsung, tetapi protagonis juga mengingat bahwa pasar smartphone saat ini didominasi oleh NPL. Samsung Electronics meluncurkan berbagai smartphone. Bisa dikatakan bahwa kedua merek itu adalah musuh. NPL meluncurkan smartphone bernama Phone. Penjualan dan keuntungan mengalahkan Xung dengan jauh. Jadi mereka bilang bahwa Lini dibuat dengan niat untuk bersaing dengan Phone. Tech merasa prediksi ini aneh, karena L milik Xung akan diluncurkan. Tanda uta unit terjual. Tong juga agak ragu untuk percaya dan bertanya, apa yang bisa menjadi alasan untuk itu? Telah dihentikan. Teman-teman menyarankan bahwa itu bisa menjadi sengketa paten. Samsung Electronics dikenal di seluruh dunia. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi ditinggalkan sendirian. Mungkin ada banyak musuh di berbagai negara. Beberapa waktu lalu sengketa paten dengan NPL dikenal sebagai proses abad ini. Kang mulai memahami pemikiran temannya dan mengatakan bahwa biasanya perusahaan yang kalah dalam sengketa paten harus membayar ganti rugi atau biaya lisensi. Ini adalah satu-satunya alasan mereka menemukan untuk membenarkan penghentian penjualan. Tetapi Taekyu bertanya-tanya bagaimana dia akan sampai pada ini. Dia percaya bahwa tidak ada cara Samsung bisa kalah, karena merek memiliki jumlah yang besar paten komunikasi dan teknologi. Dalam perselisihan terakhir yang melibatkan paten dengan NPL, Samsung melancarkan serangan balik menggunakan paten komunikasi mereka. Mereka berhasil dalam aspek ini. Memikirkan semua ini, para pemuda menyimpulkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Saran terakhir protagonis adalah bahwa mungkin ada masalah dengan produk Samsung. Taekyu sendiri menjawab bahwa itu masih tidak masuk akal. Ketika sebuah perangkat mengalami masalah, merek menawarkan perbaikan atau mengganti rugi kepada pelanggan. Aneh untuk berhenti produksi sesuatu yang sukses. Kedua sahabat berbicara sedikit lebih lama dan menunjukkan poin-poin yang mereka yakini. Tetapi tidak ada yang masuk akal dan mereka lebih memilih untuk tidur. Karena mereka tidak bisa lagi tahan dengan topik ini. Tiba-tiba di tengah malam, teriakan terdengar dari apartemen Taekyu. Protagonis bangkit ketakutan dan bertanya apa yang terjadi. Seorang teman dengan cepat menjawab bahwa benda ini meledak dekat kepalanya. Dia mengatakan bahwa dia sedang bermain di ketika mengantuk. Jadi dia meletakkan ponselnya untuk diisi daya dan tidur. Tetapi tiba-tiba perangkat itu meledak. Pada saat itu keduanya mendekati ponsel yang terbakar. Taekyu bertanya jenis ponsel apa yang meledak. Pertama kali ia diisi daya. Protagonis menjawab bahwa dia tidak tahu. Tetapi pasti jika dia tahu, dia seharusnya memperingatkannya. Keduanya saling memandang setelah komentar ini. Ketika mereka tiba-tiba menyadari, sebuah gelembung besar muncul dari ponsel. Keesokan harinya, mengambil mengungkapkan bahwa dia telah melakukan beberapa penelitian. Tate. Setelah 3 hari peluncuran, sebuah foto dikirim ke komunitas pelanggan. Diberitahukan bahwa perangkat itu meledak saat mengisi daya. Berkat tanggapan cepat dari Samsung Electronics, kasus itu ditutupi. Tetapi meskipun begitu, ada beberapa laporan serupa di jejaring sosial. Tate mengungkapkan bahwa dia sudah melakukan beberapa penelitian bahwa merek tersebut mencoba membungkam orang-orang dengan uang. Protagonis bertanya, apa yang dikatakan Samsung tentang musibah? Sahabat menjawab bahwa mereka mencoba untuk membenarkannya, dengan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh dampak eksternal. Tetapi bagaimanapun juga, insiden-insiden tersebut tidak begitu umum. Ada masalah kecil selain musibah, tetapi itu sebenarnya tidak mempengaruhi penjualan. Tong bertanya, jika ada masalah dalam proses produksi. Sahabat menjawab bahwa dia tidak percaya begitu saja. Mereka mendapatkan beberapa informasi yang dapat membantu mereka sekarang. Protagonis setuju dan mengatakan bahwa dalam prediksi lainnya, mereka tidak perlu berpikir banyak. Mereka hanya berinvestasi atau mengambil uang dari beberapa akun. Tetapi sekarang dalam situasi ini, perlu mengetahui momen penghentian dan efeknya untuk memahami cara berinvestasi. Kemudian, menyarankan untuk mengamati situasi selama beberapa hari lagi. Hari berikutnya, para pemuda menerima kunjungan dari seorang insinyur Samsung. Dia berkata, dia akan memperingatkan tentang penyebab musibah. Setelah penyelidikan, kemudian mencoba berbicara kepada para pemuda tentang kompensasi. Dalam hal uang, kondisi penting untuk menerima kompensasi. Tidak boleh mempublikasikan informasi tentang musibah. Dan ada insiden ledakan sebelumnya.
Sampai hasil penyelidikan dirilis, anak-anak menunggu pria itu pergi. Dan protagonis mengatakan bahwa perusahaan tampaknya tidak terkejut menemukannya, bahwa ponselnya meledak. Menilai dari reaksi karyawan, mereka mungkin telah melihat kasus ini terulang beberapa kali, jauh lebih banyak daripada yang telah diposting secara online. Selain itu, perangkat yang meledak dapat melukai seseorang dengan parah. Protagonis percaya bahwa jika ini berlanjut, itu cukup alasan bagi Lun untuk dihentikan. Taek mengatakan bahwa laba operasional tahunan Seosong Electronics melebihi triliun 1. Dari laba operasional ini, berasal dari komunikasi, yang mencakup smartphone. Protagonis bertanya, jika mereka akan kehilangan dari laba operasional. Jika L dihentikan, Taek menjawab tidak tepat. Bagaimanapun juga, Seosong memiliki banyak model sebelumnya. Tetapi itu akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Teman menjelaskan bahwa jika setiap ponsel berharga juta, maka jumlah pengembalian saja akan menjadi triliun 1. Mengingat keuntungan yang diharapkan melebihi triliun, protagonis memahami alur pikirannya, dan mengatakan bahwa pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara berinvestasi. Jika ramalannya baik, itu hanya akan membeli saham. Tetapi karena itu buruk, pilihannya terbatas. Taek bertanya apakah itu bukan untuk jenis situasi ini, bahwa penjualan pendek itu berguna. Protagonis menjawab, penjualan pendek itu sendiri tidak sulit. Itu melibatkan meminjam saham, menjualnya dan membelinya kembali. Lebih murah untuk membayar dan mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya adalah margin keuntungan. Bahkan jika Anda menjual saham senilai juta, dan membelinya kembali seharga UTA 1, margin keuntungannya akan rendah. Selain itu, protagonis berpikir bahwa tidak ada saham yang akan jatuh sebanyak itu. Penurunan akan mencapai hingga paling banyak, menginvestasikan miliar. 1 untuk mendapatkan hingga miliar adalah keuntungan besar. Tetapi dia percaya bahwa dia masih bisa menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Kue lagi mengingatkan protagonis tentang perguruan tinggi yang dia masuki dalam manajemen. Tapi anak laki-laki itu tidak mengingat apapun yang dia pelajari di sana. Dia bilang dia butuh seseorang yang punya pengetahuan lebih. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Hyun. Namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya, karena dia membutuhkan informasi ini. Apalagi dia melihat masa depan. Taek menyarankan agar si anak hanya menjelaskan bahwa dia mempercayai pandangannya. Kong menjawab bahwa dia benar-benar meremehkan saudarinya, tetapi merasa tenang karena dia mengenal seseorang. Sahabat bertanya siapa orang itu. Kong menjawab bahwa itu adalah Park Sang-yeop. Namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Hyun. Dia berkata bahwa dia membutuhkan seseorang yang lebih berpengetahuan. Tetapi anak itu tidak ingat apapun yang dia pelajari di sana. Mereka yang cemerlang di beberapa bidang, dan mereka yang unggul hanya dalam satu. Sang-yeop termasuk dalam kelompok yang terakhir. Dia besar di Australia dan sebagai anak, nilainya di sekolah rendah. Saat dia menjadi dewasa, dia menjadi tertarik pada pasar saham. Suatu hari dia menemukan sebuah perusahaan bernama KMK Tech, dan memprediksi peningkatan 10 kali lipat dalam harga saham. Jadi dia dengan cepat mengamankan juta dalam saham. Setelah itu, perusahaan sebenarnya meningkatkan harga saham, dan Sang menerima UTA 1. Ketika protagonis masuk perguruan tinggi, profesor sudah menghasilkan juta. Tetapi meskipun begitu dia merasa bahwa itu tidak cukup. Sang terus belajar, dan saham yang menarik perhatiannya adalah tentang bahan kimia. Dia menjual semua sahamnya, dan Sang menerima UTA 1. Tetapi investasi ini tidak berjalan sangat baik, karena perusahaan itu baru saja bangkrut, dan dia kehilangan segalanya. Sang dia harus meminjam dari rentenir, dan ketika hari itu tiba untuk membayar, dia harus melakukan beberapa praktik ilegal. Setelah itu pria itu tiba-tiba menghilang dari peta. Adegan berpindah ke sebuah restoran. Protagonis memberitahu Sang bahwa itu sangat sulit untuk menemukan dia. Pria itu menggaruk kepalanya dengan malu, dan bertanya apakah Kong akan membayar untuk makanan. Protagonis menjawab ya, karena guru selalu membayarnya ketika dia membutuhkannya. Kemudian dia memperkenalkan temannya kepada Sang. Pria itu bertanya apakah mengambil. Dia harus melakukan beberapa praktik ilegal. Dia segera mulai berkata bahwa anak itu bisa menjadi kaya jika dia telah menemukan kunci akun tersebut. Kong memberikan senyum yang memalukan, dan secara mental berterima kasih kepada temannya karena menemukan kunci itu. Kemudian dia bertanya bagaimana kabar guru selama ini, dan mulai membeli opsi kimia, bahwa dia saat ini mengajar matematika kepada siswa. Pergi ke perguruan tinggi pria itu
mengatakan bahwa gaji rendah membuatnya menyadari betapa berharga. Bahkan satu koin pun adalah. Protagonis ingat bahwa Sang pergi dari menghasilkan miliaran hingga berutang dalam semalam. Itu adalah kenyataan sulit yang harus dihadapi. Guru tersebut segera bertanya mengapa para anak laki-laki mencarinya. Kong menjawab bahwa dia adalah berusaha untuk memahami futures dan opsi dengan lebih baik. Sang bertanya, jika dia melewati proses untuk membuka futures dan opsi, protagonis menjawab tidak. Tetapi faktanya, dia sudah membuatnya melalui perusahaan Takes OTK. Sang menjelaskan bahwa futures dan opsi memiliki perbedaan. Lalu bertanya apakah duo itu tahu mana yang dimaksud. Ternyata anak-anak itu hanya tahu namanya. Profesor memutuskan untuk menjelaskan secara rinci. Dia mengatakan bahwa futures adalah kontrak, di mana kedua belah pihak setuju untuk memperdagangkan suatu yang spesifik. Jumlah komoditas pada harga. Tujuannya adalah untuk menjamin nilai tetap, tanpa kenaikan atau penurunan harga. Apakah Anda menang atau kalah tergantung pada harga. Pada tanggal kontrak, kedua belah pihak wajib menyelesaikan pembayaran, terlepas dari untung atau rugi. Kong mengambil buku catatannya, dan mulai mencatat semua yang dia dengar, agar tidak mengambil risiko untuk melupakan. Tujuannya adalah untuk menjamin nilai tetap. Dalam kasus opsi, Anda menjual hak untuk melakukan perdagangan. Hak untuk melaksanakan opsi adalah milik pembeli. Jika pelanggan tidak ingin membeli, dia akan memilih yang berikutnya. Lalu Tek bertanya apakah dalam kasus ini, penjual berada di posisi yang menguntungkan. Sang menjawab bahwa di pasar, tingkat kemenangan lebih tinggi bagi penjual opsi. Taik bertanya apakah penjual menang juga. Guru menjawab pertanyaan ini dengan sebuah contoh. Lalu berkata, itu, probabilitas tertinggi selalu ada pada penjual. Ia meminta Kong untuk menghitung saham. Dengan membayar dan menghasilkan keuntungan kali, protagonis sampai pada kesimpulan bahwa dia bisa menghasilkan 9 triliun satu. Tetapi profesor membawanya kembali ke kenyataan, mengatakan bahwa dia benar. Tetapi hasil ini sama saja dengan bermimpi terlalu besar. Baik untuk tahu bahwa ketika hal-hal seperti ini terjadi, harga opsi jual melonjak ratusan kali, dan penjual opsi harus membayar jumlah ini. Sang tidak merekomendasikan bermain dengan opsi, tetapi bertanya kemana mereka ingin pergi dengan ini. Protagonis menjelaskan kepada profesor tentang elektronik Seosung. Pria itu bertanya, apa yang bisa salah jika seri berjalan dengan baik? Kong berkata bahwa smartphone sedang meledak. Sang bertanya apakah ada bukti lebih lanjut bahwa garisnya benar-benar akan berhenti. Protagonis tidak tahu bagaimana menjawab ini, karena dia tidak bisa hanya membenarkan bahwa dia memiliki visi. Menyanyi lagi, menyarankan bahwa tidak begitu dapat diandalkan untuk berurusan dengan opsi. Lagi pula begitulah cara dia kehilangan segalanya. Setelah beberapa saat, para pemuda berpamitan kepada guru. Protagonis memberitahu sahabatnya bahwa dia baru saja mendengar bahwa mereka bisa kehilangan segalanya. Kemudian bertanya apakah dia masih ingin melanjutkan. Tate mengonfirmasi bahwa dia sudah siap dan bertanya pendapatnya. Kong tersenyum dan berkata bahwa sudah saatnya mencoba. Para pria memutuskan untuk percaya pada ramalan itu. Jadi mereka mulai bersiap untuk kedua bentuk investasi. Yang pertama adalah risiko rendah dan pengembalian rendah. Yang kedua adalah risiko tinggi dan pengembalian tinggi. Kong menyarankan untuk membeli dalam opsi, dan sisanya dalam penjualan pendek, bahkan jika tingkat pengembalian menurun. Baik untuk memiliki opsi kedua, untuk menghindari skenario terburuk. Protagonis mengasumsikan bahwa harga akan turun sekitar 1. Memperhitungkan pengembalian dana itu akan turun kedua. Pada titik ini, sahabat menarik perhatiannya untuk mengatakan bahwa Seosung lainnya. Ponsel meledak, laporan baru terjadi di AS, dan media internasional mulai tertarik. Taek bertanya di mana anak itu berniat membeli opsi, dan ia menjawab bahwa di HTS. HTS adalah singkatan dari Sistem Perdagangan Rumah. Ini adalah program komputer yang memungkinkan investor individual untuk memperdagangkan saham di luar pialang saham. Pada akhirnya, Taek memberikan miliar untuk investasi. Ia memutuskan sejak awal bahwa ia akan membayar jumlah secara mandiri, dan protagonis hanya akan meminjamkan kemampuannya. Tetapi Kong tidak berpikir itu adil membiarkannya berinvestasi sendiri, dan menempatkan juta yang tersedia juga. Mereka akan bergantung pada saham yang jatuh seperti yang diprediksi, agar mereka bisa menghasilkan uang setelah melakukan pembelian. Keduanya duduk di depan komputer dan menunggu. Setelah 2 hari harga saham Samsung naik sebesar, bertentangan dengan harapan. Penjualan singkat yang hanya menguntungkan saat saham jatuh, secara alami mencatat kerugian sebesar. Taek berdiri di depan televisi, melihat uangnya menghilang.
Terlihat khawatir, ponsel terus meledak di seluruh dunia. Tetapi segalanya tampak terjadi sangat lambat. Protagonis berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya akan berjalan baik. Pada akhirnya sahabat itu dengan putus asa bertanya, jika penghentian akan diberitahukan besok. Kong menjawab bahwa mungkin besok. Media domestik terkenal dan jurnalis asing memenuhi ruang konferensi pers. Presiden Xiaosung bernama Dong terpaksa memberikan wawancara karena media terus memberitakan tentang telepon peledak secara singkat. Presiden menyalahkan ledakan pada baterai ponsel yang meledak, singkatnya, kompensasi kepada pelanggan yang terkena dampak. Selain itu, mereka mengumumkan peluncuran baru dan baterai yang lebih baik. Akhirnya Presiden mengakhiri dengan berkata bahwa dia akan memiliki tanggung jawab penuh untuk jutaan unit yang terpaksa ditarik. Kong dan Tek terkejut. Lagi pula, mereka mengharapkan perusahaan untuk menghentikan produksi dan tidak membayar orang-orang yang terkena dampak. Pada hari itu, orang-orang memenuhi jejaring sosial dengan beragam pendapat. Beberapa membela merek dan yang lainnya tidak. Pada akhirnya perusahaan harus mengeluarkan triliun satu untuk menyelesaikan masalah. Sesuatu yang tidak dihitung oleh protagonis. Pada hari itu, desas-desus bahwa perusahaan tidak akan menderita kerugian yang begitu besar karena ponsel yang rusak akan diperbaiki. Kong dan Taek terkejut setelah perusahaan harus mengeluarkan sejumlah besar uang. Saham yang telah merosot, pulih dan ditutup hanya. Ini berarti protagonis mendapatkan keuntungan sebesar. Taek merayakan bahwa saham mulai meningkat kembali. Tetapi Kong tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pulih. Segala yang dia hilangkan, ini tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sudah hilang. Apa yang membuat protagonis semakin sedih? Apakah sebagian besar kerugian adalah teman-temannya? Dia meletakkan tangannya di kepalanya dan bertanya, pada titik mana dia menafsirkan pandangan yang salah? Bagaimana segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik? Malam itu protagonis tidak bisa tidur dan terus memikirkan kerugian yang dia alami. Dia yakin dia bisa menghabiskan semuanya jika dia menggunakan 1 miliar dalam setahun. Tetapi sekarang jumlah itu hilang dalam beberapa hari. Sedikit demi sedikit pikiran itu menyesakkan. Sedikit demi sedikit, pikiran itu menyiksa. Keluar dari tempat tidur dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia terbangun karena suara Kong yang bergerak. Dia percaya bahwa dia bisa menghabiskannya semua. Keduanya turun ke toko serba ada terdekat. Dan Kong tidak bisa berhenti memikirkan kerugian tersebut. Dia bertanya apakah sahabatnya menyalahkannya atas apa yang terjadi. Bagaimanapun juga, tidak ada yang akan terjadi jika bukan karena prediksinya. Taek Yu mengatakan bahwa temannya tidak bersalah, dan menambahkan bahwa dia adalah orang yang menyarankan untuk berinvestasi di tempat pertama. Selain itu, mungkin membayar ganti rugi tidak menyelesaikan masalah. Masalah Chiasong, protagonis berpikir tentang sahabatnya. Memiliki ide bahwa satu-satunya hal yang bisa merugikan Seosung adalah jika masalah ledakan bukan pada baterai. Bagaimanapun juga, dia memutuskan untuk berhenti terlalu menyalahkan dirinya sendiri dan berkata bahwa dia salah, terutama karena jawaban hanya akan datang seiring waktu. 1 minggu berlalu setelah pengumuman Sung, dan perusahaan mulai membayar semua pelanggan yang terdampak. Sementara ini terjadi, mereka menjual produk lain. Untuk menenangkannya, dia memutuskan untuk mengajaknya minum bir. Dalam 1 hari secara jelas, itu adalah pelepasan bagi perusahaan. Anak laki-laki tiba-tiba Taek Yu. Dengan demikian, harga saham Seosung Electronics naik lagi. Sayangnya, Kong dan Taek Yu mengalami kerugian yang sangat besar. Dari miliar, hanya tersisa miliar. Protagonis tahu itu. Itu akan lebih buruk jika dia telah mempertaruhkan semua uang pada opsi tersebut. Tapi untungnya dia juga menanamkan uang dalam penjualan pendek. Pada saat itu, Tate pergi ke jendela dan mulai berteriak bahwa uang tersebut menghilang. Protagonis hanya mengamati. Dia juga kehilangan banyak uang karenanya. Sekitar juta menurut ramalan. Dia memiliki waktu hingga yang ke-7 untuk penghentian yang akan diumumkan oleh merek. Jadi Kong tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Dia juga mengingat profesor itu berbicara tentang betapa berbahayanya, yaitu untuk menanamkan uang dalam opsi. Kue berkata dia seharusnya mempertaruhkan segalanya. Selama pertemuan pengurangan OPEC, dia melompat di atas tempat tidur dan berkata bahwa sekarang tidak penting, karena dia juga hidup baik tanpa uang itu. Adegan berganti ke sebuah pesawat terbang, di mana mungkin untuk mendengar teriakan para penumpang. Begitulah dia kehilangan semua uang dan harus meninggalkan kokpit untuk memadamkan api.
yang disebabkan oleh ponsel Xiaosung. Pemilik perangkat itu mengalami cedera serius dan dirawat di dalam pesawat. Selembar kertas terbakar muncul mengidentifikasi penerbangan HAL. Dan dengan tanggal Desember, tiba-tiba Kong terbangun dan menyadari bahwa semuanya hanyalah mimpi. Berbalik ke samping dan merasakan energi yang sama di matanya. Seperti saat ia melihat ramalan. Taekyu mendekat dengan cepat dan bertanya apa yang terjadi. Kong memegang kepalanya sambil mengulangi kata-kata tersebut. 4 hari dari sekarang. Sahabatnya tidak mengerti apa yang coba ia katakan. Dan bertanya apa yang akan terjadi dalam 4 hari. Protagonis dengan ekspresi ketakutan menjawab bahwa sesuatu akan terjadi dalam 4 hari. Yang akan menyebabkan L dihentikan. Tae mengambil ponselnya. Mencari informasi baru tentang perusahaan. Sementara itu Kong berkata bahwa kemampuan memprediksi ini tampak berbeda dari yang lainnya. Tae menemukan berita baru tentang kasus ledakan lainnya. Dengan produk baru yang ditawarkan oleh merek tersebut, protagonis berlari ke komputer. Konsumen mengajukan keluhan, mengatakan bahwa ponsel itu terbakar. Setelah dia menghubungkan charger untuk memperburuk keadaan, adalah ponsel baru yang ditawarkan oleh Xiaosung. Dengan baterai baru, presiden merek memberikan wawancara baru, dan sekali lagi menyalahkannya. Setelah guncangan eksternal, anak-anak menjadi lebih percaya diri. Dalam kebangkrutan perusahaan, Tae gelisah untuk mendapatkan uangnya kembali. Protagonis tersenyum dan berkata bahwa itu belum berakhir. Hingga itu benar-benar berakhir. Dia ingat bahwa dalam klarifikasi pertama, perusahaan menyalahkan baterai. Tetapi kemudian mereka mengganti baterainya. Dan ponsel itu terus mengalami kegagalan yang sama. Anak itu mencoba memahami apa penyebabnya. Kong menarik napas dalam dan memberitahu temannya bahwa lebih baik kembali tidur. Mereka akan mengamati 4 hari berikutnya untuk melihat bagaimana perkembangan situasi. Tepat 4 hari kemudian, kemampuan memprediksi yang dimiliki protagonis tentang pesawat terwujud. Surat kabar mengomentari lagi tentang insiden dengan ponsel Xiaosung. Penumpang yang membawa ponsel menderita luka bakar di paha dan jari-jarinya. Setelah itu dilakukan pendaratan darurat. Berita ini segera sampai ke media di seluruh dunia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli. Beberapa bandara menetapkan ini sebagai barang terlarang. Barang untuk bagasi kabin dan bagasi terdaftar. Pada pukul pagi, sebuah pertemuan darurat diadakan di markas CSUNG. 1 jam setelah saham perusahaan mulai turun sebesar 1. Dengan setiap jam berlalu, penurunan meningkat dan mencapai persen. Protagonis dan sahabatnya jelas mengikuti. Semua ini diambil menyatakan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli. Adegan berpindah ke ruang konferensi Xiaosung. Markas Group, para pemegang saham menyambut Wakil Presiden Jin Jong. Presiden hubungan bernama Dong memulai pertemuan dengan mengatakan bahwa dalam penyelidikan pertama, masalahnya adalah baterai dan itu telah diganti. Salah satu pemegang saham kemudian bertanya, apa masalahnya kali ini? Pria itu menjawab bahwa dia tidak tahu, karena masih dalam penyelidikan. Atau Wakil Presiden Jin bertanya, berapa lama dia berpikir perlu untuk mendapatkan hasilnya? Dong menjawab bahwa tampaknya seminggu sudah cukup. Jin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah para pria menyarankan untuk mengambil tanggung jawab dan biaya sekali lagi? Salah satu pemegang saham menjawab bahwa mendapatkan waktu adalah prioritas. Sekarang Jin percaya bahwa mencoba memperbaiki keadaan tidak akan meyakinkan konsumen. Dia mulai memikirkan solusi, dan satu-satunya metode yang dia temukan tidak menyenangkan. Perusahaan Xiaosung didirikan oleh kakeknya, dan kemudian diwariskan kepada ayahnya. Jin mengambil posisi wakil, dan mulai memimpin seluruh grup. Setelah ayahnya sakit, sekarang dia tidak tahu dengan pasti sikap apa yang harus diambil, dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan ayahnya. Perhatiannya tertarik pada kapal hias, dan anak itu mengingat saat dia masih kecil, kakeknya yang memberikan dekorasi tersebut. Sebagai cerita kapal Theseus, itu tentang sebuah kapal yang dipreservasi selama tahun. Orang-orang mulai mengganti beberapa bagian, agar tetap berfungsi, dan pada akhirnya, kakeknya menghadirkan dekorasi. Kakek menjelaskan bahwa, hal yang sama berlaku untuk suatu perusahaan. Selama bertahun-tahun Xiaosung akan merilis beberapa elektronik. Sulit untuk menemukan bagian asli dari kapal. Ini berarti akan ada saatnya, saat dia perlu berubah, dan melepaskan ide-ide lamanya. Pada saat itu Wakil Presiden Jin mengingat semua ajaran kakeknya, dan memiliki ide yang dia kumpulkan keberaniannya, dan mengumumkan bahwa dia akan menghentikan Elsik.